Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk pembahasan toharoh dan tata cara bertayamum sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah tata cara berwudu ya. Nah, untuk tata cara berwudu yang akan kita bahas pertama kali adalah syarat-syarat berwudu ya. Nah syarat berwudu itu ada 6 perkara. Nah, saya ulangi lagi, syarat berwudu ada 6. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Kemudian yang ketiga tidak memiliki hadas atau tidak berhadas. Kemudian yang keempat menggunakan air yang suci mensucikan. Kemudian yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Saya ulangi lagi ya. Syarat berwudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua tamyiz. Kemudian yang ketiga tidak berhadas. Kemudian yang keempat menggunakan air yang suci mensucikan. Kemudian yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Dan yang terakhir mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah sekarang akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama syarat daripada wudu 6 perkara. Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi wudunya orang selain daripada Islam atau non muslim, maka wudunya tidak diterima ataupun tidak sah. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, tamyiz adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tidak berhadas. Nah, yang ketiga tidak berhadas. Kemudian yang keempat menggunakan air yang suci mensucikan. Jadi ketika kita berwudu tetapi air yang kita gunakan untuk berwudu merupakan air yang tidak suci mensucikan, maka wudu kita tidak diterima. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai kepada anggota wudu. Contohnya seperti tangan ya. Contohnya di tangan ini adalah merupakan salah satu anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu. Nah, ketika di anggota tangan kita ada sesuatu yang menghalangi daripada masuknya air wudu ataupun sampainya air wudu ke tangan kita, maka wudu kita tidak sempurna ataupun tidak sah. Contohnya ada cat ataupun ada getah dan lain-lain ya. Maka caranya adalah dengan cara menghilangkan catnya terlebih dahulu sebelum berwudu, ataupun menghilangkan getahnya terlebih dahulu kemudian baru berwudu. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Seperti itu ya. Contohnya yang sunnah adalah memasukkan air ke dalam hidung. Nah itu kita harus tahu ya, bahwasanya memasuki air ke dalam hidung itu merupakan satu kesunahan, bukan merupakan satu kewajiban. Kemudian contoh yang wajib adalah ketika membasuh muka, membasuh wajah, ataupun berniat ketika membasuh wajah. Nah itu merupakan perkara yang wajib. Maka harus kita bedakan ya, mana perkara yang wajib dan mana perkara yang sunnah. Seperti itu ya teman-teman.
Ya baik teman-teman sekalian, syarat-syarat wudhu sudah kita bahas ya. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah rukun daripada wudhu. Nah, rukun wudhu itu ada 6 perkara ya, sama seperti syarat-syarat wudhu, sama-sama 6 perkara. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka atau membasuh wajah. Kemudian yang kedua membasuh seluruh anggota wajah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Kemudian yang keempat membasuh sebagian rambut kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tertib. Saya ulang lagi ya teman-teman. Rukun wudhu ada 6 perkara. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua membasuh seluruh anggota wajah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Kemudian yang keempat membasuh sebagian rambut kepala. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tertib. Nah sekarang akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Nah, niat merupakan satu rukun daripada rukun-rukun wudhu. Bagaimanakah lafaz niat berwudhu? Lafaz niat berwudhu adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Nah, baik teman-teman sekalian, yang pertama niat ketika membasuh wajah. Nah, niat ketika membasuh wajah. Jadi peletakan niat ataupun pembacaan niat bukan ketika kita membasuh telapak tangan kita, ataupun ketika kita berkumur-kumur, ataupun ketika kita memasukkan air ke dalam hidung. Nah, bukan ya. Nah, tapi pembacaan niat adalah dimulai ketika kita membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah, disitulah niat kita ya. Contoh saya contohkan. Pertama adalah membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur. Setelah itu memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak. Kemudian setelah itu membasuh wajah. Membasuh wajah. Ketika tangan kita berada di atas wajah kita, maka disitulah awal mula pembacaan niat. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu ya teman-teman. Insyaallah mudah ya. Ya baik, poin yang pertama sudah niat ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua membasuh seluruh anggota wajah. Nah, pertanyaannya, selebar apakah batasan daripada wajah? Nah, untuk batasan panjangnya adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut ya. Tempat tumbuhnya rambut, afwan ya, saya buka sedikit. Nah, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini ya. Nah, kemudian sampai ke dagu ataupun tulang rahang untuk bagian atas dan bawahnya ya. Nah, ini tulang rahang. Dan untuk panjangnya sampai dagu ya. Nah, ini batasan daripada wajah. Kemudian batasan lebarnya adalah antara dua telinga ya. Nah, jadi di antara dua telinga. Nah, disinilah batasan daripada wajah. Jadi kalau dari atas itu dimulai dari sini, terus ke samping telinga, tidak sampai telinga gitu ya, enggak ya. Nah, sampai ke depan telinga. Kemudian untuk bawahnya dimulai dari tulang rahang, kemudian sampai bertemu di dagu. Itu ya, itu merupakan dari batasan wajah. Maka seluruh batasan wajah ataupun anggota wajah semuanya harus terkena basuhan air. Seperti itu ya. Niat ketika membasuh wajah sudah, membasuh seluruh anggota wajah sudah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Jadi membasuh kedua tangan hingga siku-siku merupakan satu daripada rukun-rukun wudhu. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan tetapi tidak sampai ke dua siku-siku, maka wudhu kita tidak sempurna. Batasan siku-siku yang mana? Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu alhamdulillah ya. Nah, tapi kalau belum tahu ini saya terangkan. Untuk batasan siku-siku adalah
sampai persendian tangan ini ya. Nah, persendian tangan kemudian lewat sedikit. Nah, inilah batasan daripada siku-siku. Seperti itu ya. Jadi kalau kita berwudu kemudian membasuh kedua tangan kita, membasuh tangan, tetapi membasuhnya hanya sampai di sini, nah, maka wudu kita belum sempurna karena membasuh kedua tangannya belum sampai ke siku-siku. Kalau sampai ke bawahnya lagi, nah, sampai sini pun belum sempurna ya, belum sah karena sikunya belum terbasuh. Maka ketika kita membasuh sampai siku-siku secara sempurna ya, baik bagian depannya maupun bagian dalamnya, nah, maka wudu kita sudah sempurna. Seperti itu ya. Niat ketika membasuh membasuh wajah sudah, kemudian membasuh seluruh anggota wajah sudah, membasuh kedua tangan hingga siku sudah, kemudian yang keempat adalah membasuh sebagian rambut kepala. Nah, membasuh sebagian rambut kepala. Jadi untuk membasuh sebagian rambut tidak perlu membasuh keseluruhan ya. Kita hanya perlu membasuh sebagian rambut saja. Seperti ini. Biasanya orang untuk yang ikhwan membasuhnya bagian depannya saja ya. Seperti itu ya. Membasuh sebagian rambut. Untuk poin yang keempat, membasuh sebagian rambut, insya Allah mudah ya. Nah, tidak perlu ada penjelasan yang rinci ataupun detail. Baik, sekarang poin yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, baik teman-teman, ketika teman-teman membasuh kedua kaki kita, ketika membasuh kedua kaki, maka diperhatikan sela-sela antara jari-jari kaki kita ya. Nah, itu semua harus terbasuh ataupun air harus sampai ke dalamnya ya. Jadi sela-sela antara jari-jari kaki harus disampaikan dengan jari-jari tangan ya. Contoh ini jari kaki ya, contoh aja ya. Nah, maka harus dibersihkan dengan menggunakan jari-jari tangan ya. Nah, supaya sela-sela antara jari-jari kaki semuanya terbasuh oleh air wudhu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, mata kaki adalah persendian di antara kaki ya. Nah, jadi di atas tumit, nah, itu ada persendian. Nah, itulah yang dinamakan mata kaki. Nah, itu harus terbasuh ya. Jadi ketika kita hanya membasuh jari-jari kaki saja, nah maka itu wudhunya belum sempurna. Ataupun ketika kita membasuh telapak kaki saja, nah maka wudhu kita belum sempurna. Wudhu yang sempurna adalah membasuh kaki, baik jari-jarinya, telapak kakinya, sampai batasan daripada mata kaki. Seperti itu ya teman-teman. Dan poin yang keenam, yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya adalah berurutan. Nah, jadi urutan daripada wudhu ataupun urutan daripada rukun-rukun wudhu itu kan ada 5 ya, selain daripada tertib. Kalau dengan tertib berarti ada 6. Niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian rambut. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Jadi ketika kita berwudhu tetapi tidak berurutan, contohnya teman-teman membasuh kedua tangan, contoh ya. Setelah itu kumur-kumur, setelah itu teman-teman membasuh kaki. Nah, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, itu wudhunya belum sempurna ataupun tidak sah karena tidak berurutan. Maka untuk urutannya adalah sesuai dengan urutan daripada rukun-rukun wudhu ya. Nah, tidak boleh ada yang didahulukan ataupun dibelakangkan. Harus sesuai dengan urutannya. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan materi fikih kita pada hari ini seputar wudhu dalam pembahasan syarat wudhu dan rukun-rukun wudhu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman, kemudahan dalam mengamalkan dan menyampaikan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pembahasan fikih pada hari ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari Ustadz. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.